Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit menyinggung kasus Irjen Freddy Sambo, tapi saya tidak tertarik membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi dan mengenai kontroversi dari kasus itu. Saya tidak mau masuk ke sana. Saya lebih masuk ke hal yang berhubungan dengan IT-nya, yaitu apa? Mengenai ditangkapnya seseorang, dan mungkin di kemudian hari akan menyusul lagi satu atau dua orang lagi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini yang menangkap dari pihak Polda Metro Jaya. Kenapa orang ini ditangkap? Karena orang ini menyebarkan hoax mengenai Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam yang sedang diperiksa gitu ya. Dan juga Kapolda Metro Jaya itu Irjen Fadil Imran. Oke? Jadi saya tidak mau bahas soal kasus pembunuhan polisi tembak polisi ya. Saya lebih mengulasnya dari sisi ditangkapnya seseorang yang menyebarkan hoax mengenai Irjen Verdi Sambo dan Irjen Fadil Imran, yaitu Kapolda Metro Jaya. Tapi sebelum saya bahas kenapa orang ini bisa ditangkap, ada baiknya juga gitu ya, saya ceritakan mengenai kasus tertangkap tangannya dua karyawan saya. Ya kira-kira 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Benar. Ceritanya sekitar 21 tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan internasional yang berbasiskan di Amerika Serikat. Saya nggak usah sebut lah namanya ya. Saya nggak usah sebut namanya. Nah, pada suatu ketika saya sedang meeting di luar, di kantor seorang klien, saya ditelepon oleh bagian HRD. Dia bilang, Pak Chandra, segera kembali ke kantor. Ada hal yang penting sekali, harus segera kembali. Ya, saya kembali. Tapi sebelumnya saya tanya, masalahnya apa? Saya harus segera kembali. Pastikan ini penting banget gitu ya. Iya betul Pak, ini penting banget. Kita kedatangan FBI. Betul, nggak bohong ini. FBI dari Amerika Serikat yang ada hubungannya dengan dua staf Anda. Oh, astaga, yang benar nih. Benar, maka oleh karena itu segera kembali ke kantor. Saya penasaran juga apa hubungannya FBI datang ke kantor kami gitu ya. Dan ada hubungannya dengan dua staf saya. Akhirnya setelah saya kembali ke kantor, saya diterangkan oleh pihak FBI itu sekilas dan juga oleh bagian HRD saya. Singkatnya begini aja deh. Singkatnya, dua staf saya itu ketahuan melakukan aktivitas-aktivitas sebut sajalah ya e-commerce yang dengan memanfaatkan fasilitas internet dari perusahaan di tempat saya bekerja itu. Oke, jadi singkatnya, dua staf saya ini melakukan kegiatan e-commerce. Saya nggak usah sebut lah ya e-commerce-nya seperti apa. Intinya penggunaan jaringan internet perusahaan di tempat saya bekerja yang digunakan oleh dua staf saya melakukan aktivitas e-commerce mereka itu melanggar aturan. Karena kenapa? Kalau e-commerce yang dilakukannya itu ternyata fiktif, ilegal atau ya macam-macam gitu ya, maka yang jelek adalah nama perusahaan tempat saya bekerja, yang perusahaan Amerika Serikat ini. Kalaupun tindakan atau aktivitas e-commerce yang mereka lakukan tidak menipu orang, tapi itu juga bisa dikategorikan memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk aktivitas
tadi e-commerce dengan menggunakan fasilitas IT perusahaan. Karena perusahaan tempat saya bekerja 21 tahun yang lalu adalah perusahaan IT. Wih, saya kaget gitu ya, kenapa sampai FBI ini harus datang ke Indonesia? Ada hal-hal yang saya tidak bisa ceritakan. Intinya, kedua staf saya itu disodorkan dua opsi. Opsi pertama, yaitu menandatangani surat pernyataan bersalah dan detik itu juga disuruh meninggalkan perusahaan. Atau jika mereka tidak terima, mereka boleh menuntut perusahaan dan akan dibawa ke jalur hukum. Akhirnya dua staf saya itu mengambil pilihan mengaku bersalah dan keluar pada hari itu juga. Dia dikasih 2 kardus gitu ya masing-masing untuk mengepak barang-barangnya dia dan harus keluar dari kantor sebelum jam 5 sore. Wih, cepat sekali gitu ya. Oke lah. Intinya, nah inilah ya, bahwa ternyata aktivitas dengan menggunakan jalur internet, meski itu melalui jalur internet di perusahaan atau internet di luar, itu bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri dan bisa dideteksi siapa yang melakukan. Nah, kebetulan mendeteksi dua staf saya itu yang melakukan transaksi e-commerce melalui jalur internet perusahaan, itu gampang sekali karena ketika dia login ke jaringan internet ketahuan, oh ini si A, ini si B. Terus ditelusuri terus, dipantau. Udah ketahuan, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang bagaimana menangkap orang yang menyebarkan hoax di dunia maya? Bukan tadi dalam kasus saya gampang sekali. Ya. Nah, contoh dalam kasus penyebaran hoax ini kita lihat ya di liputan 6 sini ya. Di sini disebutkan 5 fakta terkait polisi tangkap penyebar hoax Ferdy Sambo dan Fadil Imran. Kita lihat dulu lah masalahnya, nanti saya terangkan kenapa bisa ditangkap gitu ya. Di sini dikatakan aparat kepolisian menangkap pria asal Bandung, Jawa Barat yakni AH, usia 24 tahun. Setelah memproduksi sejumlah konten hoax dan provokatif pejabat Polri di akun Snack Video. 3 pejabat yang terkena hoax AH ini diantaranya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, kemudian Kadif Propam yang sedang dinonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dan Kombes Edwin Haryanja. Nah, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Kombes Polisi Endra Sulpan, AH ini mengunggah video tentang kabar-kabar bohong alias hoax ya, yang berpotensi menimbulkan keonaran dan perpecahan. Jadi dia melanggar ya undang-undang ITE lah gitu ya. AH ini laki-laki, dia ditangkap di rumah kontrakannya di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kata Sulpan saat konferensi pers Kamis 28 Juli. Ini sudah beberapa waktu yang lalu lah sebenarnya ya. Tapi tetap menarik untuk dibahas. Nah, di sini katanya AH memanfaatkan akun snack videonya yang bernama Rakyat Jelata .98 untuk menyebarkan konten-konten bermuatan provokatif dan hoax. Ya. Nah, di situ katanya waktu diperiksa konten-konten itu yang bersumber yang dipakailah oleh AH ini adalah berasal dari akun Twitter Opposite 6890 dan akun Telegram Opposite 6890. Nah, admin akun dari Opposite 6890 baik itu dari Twitter dan Telegramnya ini juga sedang diburu adminnya oleh pihak kepolisian, ya. Ini disampaikan juga oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansa Lubis, ya. Nah, jadi intinya akun-akun ini yang tadi yang dipakai sebagai sumbernya yaitu Opposite 6890 oleh AH gitu ya. Itu juga lagi diburu dan saya yakinlah sebentar lagi gampang ketangkep kok, ntar saya terangkan. Maka dari itu tujuan konten ini adalah memberikan edukasi bagaimana hal-hal yang seperti ini dengan mudahnya bisa ditangkap, dan untuk menghindarkan Anda jangan sekali-sekali coba bikin berita hoax ya, karena itu gampang dilacak dan gampang ditangkap ya. Nah,
AHA ini mengambil sumber dari akun Twitter Opposite 6890 dan Telegram Opposite 6890. Kemudian dia pakai aplikasi, dia rubah suaranya dan segala macam lah begitu ya. Nah, jadi intinya dia pakai akun dia yang tadi saya sebut akun Rakyat Jelata 98. Dia menyebutkan 3 pejabat Polri sekaligus, yaitu Irjen Fadil Imran yang sebagai Kapolda Metro Jaya, kemudian Kadif Propam yang nonaktif Irjen Verdi Sambo, dan Kombes Edwin Haryanja. Di sini dia membuat video tentang kasus narkoba yang 50 miliar di Bandara Soekarno-Hatta, ya, yang menurutnya seperti dipeti eskan gitu ya. Di situ dia menuduh bahwa baik Irjen Fadil Imran dan Kombes Edwin Haryanja yang sebagai Kapolda ini, bukan Kapolda, Polres maksud saya, Polres Bandara Soekarno-Hatta, ya, dia bilang dari kasus itu ada 10 orang anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta termasuk kasat narkobanya dimutasi katanya. Ini menurut AHA gitu ya. Sementara Kapolresnya maksud saya yaitu Kombes Edwin Haryanja ya justru nggak kesentuh katanya. Ya kan? Karena menurut dia Kombes Edwin Haryanja ini anak kesayangan Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam yang nonaktif sekarang ini ya. Walaupun belakangan Kombes Edwin Haryanja dicopot ya. Namun menurut video ini loh ya katanya ya. Ada uang katanya yang diberikan kepada Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro ya. Jadi di sini dia berbicara bahwa seakan-akan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menerima uang ya. Terus AHA dengan gagahnya gitu ya di snack videonya bilang minta Fadil Imran dicopot sebagai Kapolda Metro Jaya dan seterusnya dah ya. Nah, menariknya di sini yang tadi saya katakan bahwa saya tidak tertarik bahas tadi pertama kasus Irjen Verdi Sambo yang di dalam kasus polisi tembak polisi ataupun kasus Fadil Imran ini yang terlibat katanya bersama dengan Kombes Edwin Haryanja soal narkoba. Nah, yang saya tertarik menganalisanya atau membeberkannya, bagaimana orang seperti AHA ini dengan mudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Satu, pasti ini karena melanggar Undang-Undang ITE, menyebarkan hoax kan. Waduh, penjara 6 tahun itu, ya. Nah, di sini gampang kok nangkep orang ini. Kalau saya kan berani gitu ya, bikin channel YouTube pakai nama saya, Chandra Teja gitu ya. Dan menampilkan wajah saya, ya. Nah, orang-orang yang menyebarkan hoax biasanya jarang menampilkan foto aslinya. Dia mungkin pakai profile picture-nya apalah gitu ya, kucing kayak, bunga kayak atau apa gitu ya. Dan suaranya pun dirubah gitu sama dia. Biasanya dia tidak mau menampilkan suara aslinya. Tapi itu pun percuma gitu. Percuma. Kenapa? Karena begini, ketika dia setelah selesai membuat video, cuitan atau apapun yang diposting di snack video, kalau cuitan dia posting di Twitter atau dia posting di grup Telegram, itu dia pertama kali posting pasti dari sebuah gadget. Ya, kalau saya upload video ke snack video, saya bisa upload dari laptop, bisa dari handphone, ya kan? Kalau saya membuat cuitan, bisa dari handphone, bisa juga dari laptop. Begitu juga kalau saya mau akses akun Telegram saya. Nah, ketika akses itu saya lakukan, misalnya saya mau menyebarkan hoax. Misal saya pakai handphone saya.
Handphone saya kebetulan misalnya saya punya beberapa nomor lah ya. Misalnya yang paling sering saya pakai dari operator XL. Ya. Saya upload gitu ya pakai handphone XL saya. Nah, itu akan tercatat video postingan saya itu diposting dari IP address berapa. Nah, ketika polisi melakukan penelusuran, dia akan cek IP address ini dari mana. Oh, dari XL. Walaupun di situ dia masih belum tahu itu siapa. Nah, dia bisa bekerja sama dengan operator XL. Oh, IP address ini pada waktu jam itu, menit sekian, detik sekian, dipakai oleh siapa? Karena IP address yang dialokasikan untuk saya berubah-ubah setiap saat. Nanti pihak operator bisa memberitahu, oh pada menit detik sekian, itu si Chandra Teja yang pakai IP itu. Karena dialokasikannya kan ganti-ganti gitu ya. Ya sudah, tinggal cari siapa itu Chandra Teja. Nah, kebetulan setiap nomor yang di-upload itu kan nomornya kan sudah diregistrasi, ya. Ya, yang menjadi ini adalah kalau saya meregistrasi nomor itu tidak pakai data lengkap saya. Mungkin polisi akan sedikit punya PR gitu ya, kalau ternyata nomor yang saya pakai itu tidak menggunakan KTP asli saya. Tapi meskipun demikian, itu akan dipantau terus itu, nomor itu. Akhirnya bisa ketahuan, oh orang ini sedang ada di lokasi ini. Kira-kira gitulah, saya nggak usah terangin detail lah ya, nanti pokoknya bisa dilacak. Meskipun dia registrasi nomornya bukan pakai nama dia, akhirnya ketahuan, oh ini nomornya, nomor handphone sekian. Nah, nanti nomor handphone itu dipantau keberadaannya di mana. Oh, ini lagi ada di daerah Monas misalnya. Oh, ini lagi bergerak ke daerah mana. Akhirnya selalu dipantau, akhirnya pada titik tertentu dia dengan mudahnya ditangkap. Kira-kira begitulah ya garis besarnya. Saya nggak mau cerita lagi detailnya. Itu kalau Anda upload video, Anda snack video itu pakai handphone. Bagaimana kalau Anda upload itu melalui laptop yang Anda koneksikan ke misalnya IndiHome di rumah Anda? Oh, itu lebih mudah lagi. Ya dong, karena Anda langganan IndiHome, terdeteksi Anda kirim dari IndiHome, IndiHome akan dengan mudah kasih tahu, oh ini IP address-nya si Pak Chandra yang rumahnya di sini. Udah ditangkap itu si Chandra. Walaupun mungkin saja yang upload bukan saya, mungkin anak saya gitu ya. Ya, pokoknya bisa dicarilah ya ujung-ujungnya. Kemudian ada juga orang yang untuk menghindari hal ini dia pakai fasilitas warnet. Ya. Fasilitas warnet atau fasilitas internet bebas yang tidak berbayar di tempat-tempat umum. Kan ada gitu ya. Di airport misalnya suka ada beberapa laptop yang free bisa Anda gunakan. Ya. Atau Anda masuk ke warnet gitu ya. Kalau dulu warnet zaman jadul yang belum ada CCTV-nya, yang sembarang orang bisa pakai, ya oke dah. Tapi sekarang kebanyakan warnet ketika Anda mau sewa, Anda kan mesti registrasi nama siapa, nomor handphone berapa gitu ya. Tetap saja Anda bisa dilacak. Jadi pesan saya adalah, jangan sekali-sekali coba nyebarkan hoax gitu ya. Kecuali Anda canggih banget lah di bidang IT dan saya nggak mau ngajarin gimana ya. Tapi pada dasarnya rata-rata kebanyakan orang dengan mudahnya bisa dilacak, dikirim dari mana, siapa yang ngirim, posisi di mana, dan seterusnya. Oke? Jadi, poinnya adalah, sekali lagi, jangan sekali-sekali coba membuat berita hoax, gitu ya. Karena Anda akan dengan sangat mudah dilacak, ya. Apalagi sekarang, polisi-polisi kita sudah canggih lah. Ya, dia bisa melacak Anda di mana, itu pun sebenarnya teknologi lama ya. Dengan teknologi baru yang sudah menggunakan media yang gadget yang berbasiskan internet ya, itu lebih mudah lagi. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai ditangkapnya penyebar hoax atas
maksudnya penyebaran berita hoax atas tadi Irjen Verdi Sambo, Irjen Fadil Kapolda Metro, dan Kombes Edwin Haryanja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.